apa yang dimaksud dengan praktek bisnis dalam gereja itu banyak. Ya intinya adalah praktek-praktek yang terjadi dalam gereja di mana kita mencari keuntungan buat diri kita sendiri ya, lewat pelayanan ya, lewat sesuatu yang kita sebut pelayanan, sesuatu yang kelihatan rohani, yang kita sebut rohani, tapi sebenarnya di balik itu ada niat, ada maksud ya untuk mengeruk keuntungan bagi diri kita. Nah yang kita mau bahas praktek bisnis dalam gereja ini adalah yang tadi gua katakan, praktek-praktek yang kita lakukan dalam gereja mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani, bahkan yang berbau Tuhan di dalamnya, tapi ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan diri kita sendiri, keuntungan buat diri sendiri atau kelompok ya kan. Keuntungannya apa? Keuntungan materi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita hari ini berjumpa lagi melalui program Garansi. Ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara, maka pastikan ada hal-hal yang esensi yang akan kita bahas lewat program Garansi ini, bukan yang sensasi. Harapan kita tentunya bahwa semua kita dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, selalu diberkati Tuhan. Sehat dalam tindakan, sehat dalam keseharian kita. Sehingga itu akan mempengaruhi kinerja kita tiap-tiap hari. Dan hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia dalam program ini, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Shalom, puji Tuhan. Baik. Sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Sibuk-sibuk Kak? Ya, sibuk tipis-tipis aja. Tipis tapi hasilnya tebal, mantep. Iya. Menjadi sibuk tapi efektif, harusnya gitu kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita akan mengangkat sebuah topik yang penting nih Kak, sesuai dengan request dari viewers kita, ya kan. Kalau dalam beberapa episode yang lalu kan kita udah membahas tentang praktek mistik dalam gereja, kemudian praktek sihir, hal-hal yang sifatnya mungkin sangat disukai karena memang masyarakat kita kan masyarakat klinik ya kan. Nah kali ini kita akan melihat dalam sisi yang lain nih. Ada praktek apa lagi dalam gereja? Ternyata ditemukan praktek bisnis dalam gereja. Wah ini ngeri sedap juga nih kan. Pinggir jurang nih. Pinggir jurang kayak. Praktek bisnis, jadi bukan hanya bisnismen aja yang praktek, ternyata dalam gereja juga ada praktek. Nah kita, menurut pengamatan gue ya, mungkin saudara sadar atau nggak sadar, tapi ini kalau gue menempatkan diri sebagai jemaat gitu ya, artinya ya asik aja sih, dapat pembicara bagus, tempat yang enak gitu. Ternyata di belakangnya ada sifat ada hal-hal yang dikerjakan secara sadar atau nggak sadar sifatnya transaksional gitu. Artinya jadi kalau misalkan gue undang KL nih, ya kan, bicara top nih, mantep nih, terkenal di dunia maya. Ya ntar satu waktu lu undang gue juga dong. Di gereja lu khotbah gitu kan, gitu kan. Ya itu sih undang-mengundang, kalau istilah zaman dulu kita tuker mimbar ya. Nggak masalah, sepanjang itu dikerjakan oleh kemurnian hati, gue dapet sesuatu dari KL dia menyampaikan firman yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga jemaat terbangun kan. Tapi kalau ujung-ujungnya akhirnya lu undang gua dong, biar gua diundang juga, tempat lu kan keren nih, biar minimal PK-nya dapetnya gede kan gitu. Nah itu yang itu ya. Mungkin kalau bisa sampaikan pembahasan ya tentang hal ini. Ya, memang kita tidak bisa menafikan ya bahwa kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa fenomena-fenomena seperti itu terjadi ya di dalam gereja. Walaupun pasti kita harus bilangnya itu oknum ya. Jadi kita tidak ingin mengeneralisir ya. Kita disclaimer dulu nih ya, itu hanya oknum tidak, ya kan. Ya kita tetap percayalah bahwa ada gereja-gereja yang murni ya kan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang memang melayani Tuhan dengan murni ya. Dengan ketulusan ya kan, tanpa pamrih.
tanpa mencari keuntungan ya dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kita percayalah itu masih banyak adalah Bet. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari ini ya yang tadi lu bilang 1-2 dekade ya bahkan ya. Mungkin 2-3 dekade kalau menurut gue 2-3 dekade belakangan ini ya. Ini bertambah ke sini tuh tambah marak ya. Fenomena itu ya. Walaupun sekali lagi ya ini tanda kutip ya, maksudnya semua ini kan oknum lah, kalau kita sebutnya oknum aja ya, supaya tidak mengeneralisir ya. Tidak memukul rata semuanya ya kan, bahwa tapi tambah ke sini tambah mengkhawatirkan. Tambah semakin nyata ya, semakin vulgar ya terlihat ya. Praktek bisnis dalam gereja itu memang ada. Kita nggak boleh menafikan itulah, Bet ya. Setuju nggak, Bet? Iya, betul. Bahwa apa yang dimaksud dengan praktek bisnis dalam gereja itu banyak. Ya intinya adalah praktek yang terjadi dalam gereja di mana kita mencari keuntungan buat diri kita sendiri ya. Lewat pelayanan ya. Lewat sesuatu yang kita sebut pelayanan, sesuatu yang kelihatan rohani, yang kita sebut rohani, tapi sebenarnya di balik itu ada niat, ada maksud ya untuk mengeruk keuntungan bagi diri kita sendiri. Ya tentu keuntungan di situ bicara tentang keuntungan materi ya. Jadi itu yang gue bisa sampaikan ya sebagai definisi daripada praktek bisnis dalam gereja ya. Mungkin yang dimaksud oleh pemirsa kita itu gitu ya. Bahwa kalau yang dimaksud praktek bisnis dalam gereja seperti itu, bahwa itu hal yang sangat terlihat ya. Jelas sekali banyak terjadi hari-hari ini ya. Kalau misalnya gereja berbisnis, dalam contoh arti dalam gereja itu ada satu divisi pelayanan membangun bisnis untuk kesejahteraan pelayan Tuhan atau kesejahteraan jemaat yang susah, membantu jemaat susah, menurut gue sih itu tidak ada masalah ya. Itu bukan praktek bisnis dalam gereja kalau menurut gue kan. Toh badan usaha itu kan dikelola dan keuntungannya bukan untuk diri sendiri kan. Keuntungannya adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat yang ada atau pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Oke lah menurut gue, itu menurut gue tidak masuk dalam praktek bisnis yang kita akan bicarakan ini. Nah yang kita mau bahas praktek bisnis dalam gereja ini adalah yang tadi gue katakan, praktek-praktek yang kita lakukan dalam gereja mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani, bahkan yang berbau Tuhan di dalamnya, tapi ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan diri kita sendiri, keuntungan buat diri sendiri atau kelompok ya kan. Keuntungannya apa? Keuntungan materi. Itu yang mungkin dimaksud praktek di dalam gereja. Nah, apakah itu ada di dalam Alkitab? Oh, pernah terjadi, dan Yesus pernah marah. Ya kan? Dan tidak pernah kita saksikan Yesus dalam sosok yang seperti itu. Satu-satunya kisah yang menampilkan Yesus tampil dengan satu sosok yang sangat berbeda ya di kisah ketika dia menyucikan bait Allah itu. Memporak-porandakan, menjungkir balikan meja-meja pedagang kambing, lembu, sapi, domba, ya meja penukar uang di bait Allah kan. Itu Yesus tampil dengan satu sosok yang luar biasa. Kita kan biasanya melihat Yesus di Alkitab ini kan, khususnya di kitab-kitab Injil, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang suka menolong orang, Yesus yang baik hati, ya kan, Yesus yang yang ramah, ya kan, yang menyembuhkan orang, ya kan, dan lain sebagainya, membantu orang ya. Tapi dalam kisah itu kan kita menyaksikan bahwa Yesus tampil dalam sosok yang berbeda. Alkitab bilang dia bikin cambuk ya kan? Dicambuk-cambukin itu. Dibalik-balikin tuh meja penukar uang dan segala macam ya. Itu kayak Satpol PP kan membersihkan pedagang-pedagang kaki lima di jalan itu kan yang suka berdagang liar itu. Wah. Kita menyaksikan satu sosok yang luar biasa ya. Mungkin itu kita baca dulu kali ya supaya pemirsa bisa, oh ini ada kisah ini ya kan. Itu sosok Yesus juga ya kan. Itu Yesus Tuhan kita juga tuh. Dia marah, bukan marah Murka banget ya kan, murka ya kan. Dia udah murka itu kan marah banget ya kan.
Kita baca di Injil Yohanes pasal 2 ya, Kel. Yohanes pasal 2 ya. Mulai dari ayat 13 ya. Iya. Nah, ini cerita lengkapnya seperti ini. Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14. Nah, jadi hari raya Paskah itu kan adalah salah satu hari raya besar orang Yahudi kan. Iya. Karena ada 3 hari raya besar orangnya. Dari 7 ada 3 yang paling besar kan. Pentakosta, Paskah sama Pondok Daun. Dan setiap laki-laki Israel, pria Israel yang mewakili keluarganya, dia harus datang tuh di hari raya besar ini. Kan. Biar dari manapun, dari ujung manapun dia harus datang ya kan. Dan dia datang ke Yerusalem itu apa? Untuk mewakili keluarganya beribadah kepada Tuhan di hari raya besar itu ya. Dan dia harus membawa korban persembahan. Nggak boleh datang dengan tangan kosong. Ayat 14 dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, ini ayat 15 nih. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Dan kemudian ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Iya. Gitu. Bahkan kalau di Injil Matius ya pasal 21 ya, di bagian kisah yang sama yang dicatat Injil Matius itu, dia katakan, jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Iya. Betul ya? Betul ya? Matius 21 ayat berapa tuh? Ayat 13, Matius 21 ayat 13, hal yang sama yang ditulis oleh tadi di Injil Yohanes pasal 2, ditulis juga Injil Matius pasal 21 ayat 13. Ini masih Yesus yang berkata ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Iya. Jadi Yesus berterus terang di situ ya. Iya. Jadi Yesus marah sekali di dalam peristiwa ini. Kenapa? Nah, yang membuat Yesus marah itu bukan karena Yesus nggak suka sama pedagang lembu, pedagang kambing, pedagang merpati, bukan, Bet. Jadi Yesus bukan kontra terhadap profesi dagangnya, ya kan? Ya orang mau berdagang lembu, orang mau berdagang sapi, orang mau berdagang domba, fine aja buat Yesus. Lu mau usaha money changer, penukar uang, silakan aja. Tapi apa yang membuat Yesus marah ketika dia masuk ke bait Allah dan dia melihat, dia menyaksikan ada penjual-penjual lembu itu, kenapa dia sampai marah? Dia tunggang balikan, dia jungkir balikan semuanya itu, dia bongkar semua itu kan. Ini masalahnya adalah gini, kehadiran pedagang-pedagang itu, itu adalah persekongkolan dengan para imam yang bertugas di bait Allah. Itu yang gue tadi bilang kan, bahwa dalam hari raya besar Yahudi itu, orang Israel itu, setiap pria Israel kan harus datang mewakili keluarganya untuk mempersembahkan korban. Betul. Dan mempersembahkan korbannya itu mereka sudah diatur, Bet. Sesuai dengan strata sosial ekonomi mereka. Ya kan, kalau orang kaya persembahannya mesti lembu atau sapi. Kelas menengah itu kambing atau domba. Kelas bawah itu burung tekukur atau burung merpati. Iya kan? Nah, harusnya kan mereka bawa dari rumah mereka, Bet. Ya, harusnya. Persembahan itu kan. Dan persembahan yang mereka bawa itu, kalau mereka orang kaya ya harus bawa lembu, ya kan. Nah, lembunya itu tidak boleh lembu yang bercacat. Jadi lembunya itu mesti sempurna, mesti perfect, ya kan. Karena korban persembahan yang akan mereka persembahkan nggak boleh korban yang cacat, karena nggak diterima oleh Tuhan. Betul. Bisa mendatangkan murka, mereka yang meyakini kan begitu kan. Nah, itu sebabnya mereka harus membawa korban persembahan. Kalau mereka orang kaya ya harus bawa lembu sapi yang the best, yang terbaik, yang nggak boleh ada cacatnya. Nah, waktu mereka bawa ke bait Allah, di bait Allah itu ada tim verifikasi. Iya, ada imam-imam yang bagian tim verifikasi setiap korban. Ya kan? Diverifikasi dulu, Bet, persembahan lu. Saya lu orang kaya nih kan, lu udah bawa lembu
dari rumah dan lu udah periksa nih lembu ini nggak ada cacatnya, pokoknya yang terbaik yang lu punya lah ya kan. Lu bawa udah jauh-jauh kan, bawa ke Yerusalem kan. Lu maksudnya lu mau persembahkan di situ kan. Tapi selalu kan harus lewat dulu tim verifikasi ini. Kalau tidak lolos di tim verifikasi ini, maka lembu lu nggak bisa dipersembahkan sebagai korban. Gagal total. Gagal. Waduh. Nah mungkin lu dari rumah udah periksa nih nggak ada cacatnya nih lembu. Begitu sampai di Bait Allah, masuk ke tim verifikasi, ada aja cacatnya. Dicari cacatnya. Intinya apa? Maksudnya apa? Supaya lu nggak bisa mempersembahkan lembu itu sebagai korban. Terus gimana dong? Lu nggak bisa beribadah dong, lu nggak bisa kasih persembahan kepada Tuhan dong, dan otomatis dosa lu, dosa keluarga lu akan tetap menetap pada lu karena tidak ada pengampunan, karena tidak ada korban yang dipersembahkan. Itu sebabnya akhirnya mereka bersekongkol nih dengan pedagang-pedagang inilah, makanya disiapkanlah pedagang-pedagang itu dengan maksud supaya orang-orang yang tidak membawa persembahan ini bisa membeli di situ, dan tentu harganya sudah dinaikkan. Mungkin juga para yang menjalankan, mempersiapkan korban-korban itu memberikan pendapat gini, udah daripada jauh-jauh kan ongkosnya juga beli di sini aja, walaupun mahal kan beda tipis gitu. Pasti mereka akan promosinya begitu ya kan. Udah lalu ngapain capek-capek bawa dari rumah, udah lo. Belum tentu persembahan lu diterima. Kalau di sini lu beli di sini udah pasti diterima. Jadi itulah praktek-praktek persekongkolan yang di baliknya itu ada maksud-maksud tertentu itu loh, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keuntungan diri mereka sendiri. Makanya Yesus pernah menegur mereka ini hamba uang sebenarnya. Kan? Imam-imam ini kan ahli Taurat, orang Farisi ini kan, makanya Yesus mereka ini hamba uang sebenarnya. Jadi mereka tuh kelihatannya ada di Bait Allah, kelihatannya mengerjakan sesuatu yang rohani, pelayanan spiritual, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ada maksud-maksud untuk memperkaya diri mereka untuk mencari keuntungan buat diri mereka. Dan spiritnya akhirnya itu kebawa ke masa kita sekarang ya kayak. Mungkin bukan tampilannya bukan dengan lembu, domba dan segala macam itu ya. Nah ini yang tadi gue bilang bahwa yang Yesus marah itu bukan profesi dagangnya. Yang Yesus marah itu bukan pekerjaan berdagang lembunya. Yang Yesus membuat Yesus marah itu adalah spirit untuk mencari keuntungan, memperkaya diri, mencari keuntungan buat diri kita sendiri, mengatasnamakan pelayanan di Bait Allah. Hal-hal yang ada di Bait Allah. Hari besar, hari raya, korban, persembahan, ibadah, penyembahan. Mereka mengemasnya sebagai pelayanan rohani, tapi di balik itu ada maksud yang tersembunyi untuk mencari keuntungan bagi diri. Makanya Yesus murka banget. Nah, jadi yang Yesus marah itu, yang membuat Yesus ngamuk itu bukan berdagangnya, tapi praktek bisnisnya itu, persekongkolan jahat dengan kemasan pelayanan hal-hal rohani, tapi ujungnya mencari keuntungan buat diri sendiri secara materi. Itulah praktek bisnis yang terjadi di Bait Allah pada zaman Yesus. Itulah yang membuat Yesus ngamuk. Makanya Yesus berkata, rumahku harus disebut rumah doa, bukan engkau jadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi kamu jadikannya sebagai sarang penyamun. Penyamun itu apa sih? Memaksa orang, ya kan? Menggertak orang, mengancam orang untuk keuntungan buat dirinya sendiri, kan mendapatkan keuntungan. Artinya dibodoh-bodohin aja tuh ya, lu ikut kita aja nih, pasti diterima nih gitu kan ya. Itu yang membuat, makanya kenapa di situ ada money changer. Itu kan orang-orang dari mana-mana datang ya bawa uang, mata uangnya mereka ya ditukar di situ, makanya ada penukar uang di situ. Jadi itu yang buat Yesus ngamuk. Nah, praktek bisnis dalam Bait Allah itu terjadi juga di gereja masa kini. Jadi yang kita lawan, sekali lagi catatan buat kita nih pemirsa ya, bukan profesi dagangnya, bold di situ, tetapi ada spirit yang bergerak di balik itu ya. Jadi bukan berbisnisnya yang Yesus ngamuk. Ya, jadi bisnismen bagus ya kan, jadi pengusaha ya bagus ya kan. Bagus ya kan, Yesus tidak marah. Tapi yang Yesus membuat Yesus marah waktu itu adalah karena ada praktek. Bisnis itu praktek untuk mencari keuntungan buat diri sendiri secara materi ya. Dengan mengatasnamakan pelayanan, hal-hal rohani, ibadah, dan lain sebagainya. Kira-kira menurut lu, terjadi nggak sekarang di gereja masa kini? Iya, terjadi sih. Banyak prakteknya. Dan ini kan sudah menjadi rahasia umum. Makanya sekarang banyak gereja-gereja itu ya
dimulai dengan modal investasi, makanya pengusaha yang turun. Pengusahanya tidak salah. Betul. Ya. Pengusaha yang mau terjun dalam pelayanan, pengusaha yang mau melayani Tuhan, itu mah bagus-bagus aja. Tapi hari ini kan tidak sedikit. Betul. Ya kan? Pengusaha-pengusaha yang terjun terus membangun gereja untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Iya. Ya kalau kita utamanya kayak di Jakarta ya, tinggal di Jakarta ya, kan banyak nih gereja-gereja yang memang juga dengan orang yang begitu banyak, jemaat yang begitu besar, kemudian mengambil tempat-tempat di daerah-daerah ya kawasan elit strategis gitu kan. Itu kan ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya ada di tempat-tempat itu. Tapi kalau konten utamanya adalah mengeruk keuntungan, kembali lagi ke spirit yang itu. Ya selalu makanya kan akhirnya penekannya lebih pada perpuluhannya, persembahannya, menabur. Khotbahnya diarahkan ke situ terus akhirnya kan. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Dan lalu terjadilah persaingan-persaingan ya kan, rebutan jemaat dan lain sebagainya. Karena itu ekses yang timbul. Iya, lalu kemudian kita sama-sama tahu lah ada praktek-praktek. Oh ya, kita buka di sini dengan modal, kita bangun fasilitas yang bagus. Lalu kemudian kita buka ibadah, buka kebaktian, buka gereja. Lalu kemudian dalam beberapa waktu sudah running, ya kan, modal yang keluar juga sudah banyak. Mungkin kan untuk sewa tempat, untuk beli sound system, peralatan yang mahal dan lain sebagainya, membayar pelayan-pelayan Tuhan yang pemain musik, ya pembicara dan lain sebagainya udah mahal, ya modal keluar banyak, tapi yang datang mungkin masih sedikit. Kan. Akhirnya kita tutup itu gereja. Karena dianggap tidak sesuai antara nggak balik modal ibaratnya antara yang dikeluarkan dengan yang masuk. Ini kan terjadi banyak di gereja masa kini. Ya kan? Dan mirisnya sudah terjadi buka tutup dalam tanda kutip, ya, buka tutup gereja. Tapi orang nggak jerah ya, kayaknya prospek bisnis dalam gereja nih oke lah gitu ya kan. Mau bisnis apa lagi coba sekarang ya kan? Bisnis gereja lebih mantap. Tidak kena pajak, tidak ada pajaknya. Pajak lu buka restoran ada pajak, ini kan buka gereja nggak ada pajaknya, ya kan? Semua masuk, makanya lu lihatlah ini fenomena ini kan. Ketika ada satu kawasan yang berkembang, ya kan, kawasan yang elit yang berkembang, wah semua gereja kan mau masuk di sana. Ya. Itu sebabnya makanya terjadilah persaingan tidak sehat. Itu digerakkan oleh apa sih? Ya jangan-jangan digerakkan oleh hal-hal seperti ini kan, spirit bisnis dalam gereja ini. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai kalau menurut gue sih kan. Ya kadang-kadang yang gue lihat ya, yang gue amati, kita tuh memulai dengan murni. Kita memulai dengan ketulusan. Banyak sekali ya kan gereja, hamba-hamba Tuhan yang memulai dengan murni, dengan tulus. Tapi sayangnya di tengah jalan itu bisa berbelok. Iya, sayang ya. Kelihatannya kan masih mengerjakan hal yang masih pelayanan, masih gitu. Pelayanan, rohani, masa kan bikin ibadah raya, menyembah Tuhan, masa nggak rohani sih kan, bagus dong itu. Tapi kalau semua kita lakukan dengan satu spirit di belakang untuk mencari dan mengeruk keuntungan materi ya buat diri kita sendiri, itulah yang disebut praktek bisnis dalam gereja. Tentunya konotasinya jadi negatif ya. Jadi selalu padahal berbisnis nggak salah gitu. Jadi orientasinya adalah akhirnya income gereja berapa nih, penghasilan yang bisa masuk gereja berapa. Kalau nggak sesuai antara pengeluaran dan pemasukan, wah ini kayaknya tutup aja lah kita pindah nih cari tempat yang lebih basah atau lebih menyenangkan, iya kan? Jadi itu praktek-praktek itu ada. Satu lagi ada contoh praktek bisnis dalam gereja ya. Ada fenomena di mana gereja hari ini dijadikan seperti kayak perusahaan ya. Jadi kayak mesin ATM ya kan. Pendeta atau keluarga pendetanya yang merasa menjadi owner ya kan. Pemilik ya kan. Padahal waktu mereka bangun gereja ya kan, waktu mereka mendirikan gereja ini, mereka melibatkan jemaat. Banyak orang. Iya kan, uangnya banyak orangnya jemaat juga. Saudara menabur buat pekerjaan Tuhan, bilangnya buat pekerjaan Tuhan kan. Pekerjaan Tuhan. Buat awalnya kan. Awalnya. Tapi begitu sudah berdiri, punya saya. Saya. Dan ini harus dipertahankan sebagai pohon duitnya mereka ini. Ya kalau saya udah mau meninggal kan turun ke anak saya nggak ada, mantu saya. Walaupun kadang-kadang mungkin anaknya, mantunya mungkin tidak punya panggilan ya untuk jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta, tapi dipaksakan karena ini pohon duit ya. Gue tidak menentang ya kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan anaknya ya, terus memang anaknya benar-benar dipanggil Tuhan untuk maksudnya dapat panggilan dan karunia Tuhan
untuk menjadikan dia hamba Tuhan, oke. Ada banyak kita lihat ya gereja-gereja yang diteruskan oleh anaknya juga kan anaknya juga baik ya melayani dan gereja itu bertumbuh secara bagus ya. Tapi tidak sedikit kan ya kita lihat praktek ini ada ya kan. Jadi gereja itu pelayanan-pelayanan rohani telah dijadikan seperti kayak pohon duit ya. Jadi kayak perusahaan yang diturunkan diwariskan gitu kan kepada keluarganya ya. Jadi monopoli satu keluarga aja. Padahal kalau menurut gua kan anak rohani juga berhak. Betul. Loh iya kan? Ini kan namanya pelayanan rohani, ya kan? Loh, apakah anak rohani tidak berhak untuk meneruskan? Boleh dong. Bukan hanya anak jasmani, tapi kan sekarang prakteknya jarang kita lihat ya. Ada anak rohani yang dipersiapkan. Itu kan mungkin dia dididik ya dari mungkin baru bertobat, diajar melayani dan lain sebagainya kan. Sampai akhirnya dia bisa menunjukkan sebuah buah-buah pelayanan yang baik. Tapi sayang ada banyak rohani, akhirnya anak-anak rohani yang mental kan. Iya. Sekarang kalau kita compare dengan pelayanan Yesus ya kayak rasanya kontradiktif apa yang dikerjakan gereja sekarang walaupun nggak semua ya. Dengan praktek bisnis dalam gereja Tuhan seperti sekarang ini nih. Harusnya kan kalau kita tarik garis gitu ya, pelayanan Yesus itu kan memuridkan. Nah, kalau sekarang kan rasanya ada juga sih gereja yang memuridkan, tapi rasanya sedikit kalau jumlahnya nggak banyak. Gitu. Iya itu karena orientasinya mungkin sudah bukan lagi mempersiapkan orang-orang ke depan untuk mengerjakan kehendak Tuhan buat generasi. Jadi jatuhnya kalau yang gua amati sih ya, secara misalkan gua menempatkan diri sebagai jemaat, itu ujung-ujungnya nanti ada tekanan-tekanan yang ini harus banyak nih. Kenapa minggu ini misalnya yang hari cuma 200 orang, minggu lalu kita 500. Yang kasihan tim asernya tuh yang ngitung-ngitung. Sama tim doa. Sama tim doa. Tim doanya kurang berdoa nih. Jangan-jangan doanya kurang tajam, kurang berkuasa ya. Iya sih, itulah ekses yang timbul ya. Yang gue lihat dan gue kan bergaul dengan mereka juga ya. Dapat tekanan-tekanan tuh kalau bisa sekarang apalagi banyak efisiensi juga gitu kan. Ini pengeluaran pemasukan gereja mulai berkurang, income gereja mulai berkurang. Wah, tuh tim doanya mesti digenjot ya kan. Tim apanya mesti cari jiwa lagi gitu. Cari jiwanya bagus, tapi kalau cari jiwanya untuk menambah penghasilan gereja kan stres juga orang-orang. Kan, ya kita sedang berbisnis kan gitu. Iya. Itu kadang-kadang hal-hal yang sifatnya apa ya, kelihatannya rohani begitu dikemas dengan kepentingan-kepentingan seperti itu ya, jadinya bisa seperti bom waktu di satu waktu ya kayaknya. Iya, bisa jadi juga gitu. Atau juga ada praktek seperti kan mengundang pembicara-pembicara yang terkenal ya kan, ya masa bodoh lah dia mau bagaimana hidupnya mau bagaimana kita nggak mau tahu, yang penting dia terkenal aja kan supaya bisa menyedot banyak orang. Kalau banyak orang datang kan berarti banyak persembahan, banyak uang yang bisa diberikan kan. Nah itu juga menurut gua juga ya kita perlu ini ya, perlu melihat lagi, mengevaluasi benar nggak gitu kan. Maksudnya jangan sampai kan ya ujung-ujungnya sebenarnya yang kita cari itu sebenarnya adalah kepentingan atau keuntungan diri sendiri, keuntungan materi. Iya. Jadi lewat programnya apa yang mau sampaikan supaya kita nih kembali on the track sesuai dengan firman Tuhan nih? Ya kembali kepada firman Tuhan tadi yang kita baca ya, bahwa jangan sampai ya secara kemasan kasat mata di luar kita kelihatan bagus, tapi buat apa gitu loh? Kalau ternyata Tuhan nggak seneng ngelihat kita kan gitu. Tuhan marah sebenarnya ngelihat kita. Ya. Murka. Iya. Kalau Tuhan belum hukum ya bukan karena Tuhan seneng kan. Iya. Ya, kalau Tuhan belum melakukan sesuatu bukan karena Tuhan berarti senang, suka dengan apa yang kita kerjakan kan. Semua kan ada waktunya. Iya. Semua ada jadwalnya. Betul. Jangan sampai nanti pas waktunya ternyata Tuhan berkata, "Nyahlah kamu, hai kamu yang melakukan kejahatan." Ujung-ujungnya perkataan itu ya, kejahatan di mata dan mungkin Tuhan. belum terjadi sekarang ini. Iya. Tapi mungkin waktu kita berhadapan sama Tuhan nanti. Nah itu tuh, jadi ini pemirsa harus smart di bagian ini. Karena satu ketika semua yang kita lakukan dalam dunia ini akan ada pertanggungan jawab. Seperti kita waktu yang lalu udah membahas Tuhan dari sisi dan dimensi yang lain ya. Kata orang kan, lihat dari buahnya lah. Buahnya apa? Oh buktinya banyak itu orangnya. Loh. Konser-konser juga banyak. Iya, nggak pakai nama Yesus juga oke. Kalau kita cuma mengukur buah itu dari banyaknya orang,
kita bisa salah, kita bisa keliru. Kan, gitu. Bener nggak? Iya, Ya, bener Kak. Betul. Jadi memang kita harus cerdas dalam kalau hal pelayanannya Yeremia, ini. Yeremia apakah seorang hamba Tuhan yang tidak berbuah? Betul. Tidak ada yang dihasilkan dalam pelayanannya kan? Iya. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh Yeremia kan namanya Kitab Ratapan. Dia menangis. Menangis benar. Kenapa dia menangis? Ya karena dia menyaksikan kehidupan umat Tuhan, bangsa Tuhan. Dia udah berbicara, menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang bertobat. Betul. Tidak ada yang berbalik, malah akhirnya datang penghukuman Tuhan, yaitu berupa bangsa Babel. Betul. Menghancurkan kerajaan Yehuda. Ya. Jadi kalau kita lihat kan pelayanan Yeremia ini buahnya apa, hasilnya apa? Nggak ada ya kan. Kalau di-compare dengan pelayanan sekarang kalau gitu ya. kita ukurannya adalah angka ya, jumlah ya. Ya. Tapi apakah kita bilang pelayanan Yeremia tidak berhasil? Berhasil. Berhasil, betul. Dia salah satu nabi besar di Alkitab ya kan? Iya. Kan dia menulis 2 kitab ya di Alkitab kita ya, luar biasa. Rasanya pelayanan model Yeremia di waktu sekarang ini udah hampir punah ya. Jarang kan. Kalaupun ada mungkin perbandingannya ya jarang lah gitu. Karena orientasinya kan sekarang kalau pelayanan itu artinya kita mendapat sesuatu ya kan, kita apa nih yang dihasilkan dari pelayanan ini. Makanya Garansi hadir hari ini untuk menyeimbangkan hal-hal yang keliru, yang mungkin gereja udah terlalu jauh keluar dari jalur kebenaran gitu ya. Kita mesti keluar dari spirit bisnis itu. Iya. Dari spirit bisnis dalam gereja ya. Ya kita harus kembali kepada sebuah kemurnian dalam bahwa kita butuh, gereja butuh dana, gereja butuh uang, hamba Tuhan, pelayan Tuhan butuh uang, butuh materi ya. Tapi kan uang materi itu bukan segala-galanya yang kita kejar harusnya. Bukan harusnya jadi fokus dan orientasi pelayanan kita. Kadang-kadang gue lihat sih, kadang-kadang kita mulai dengan baik ya, kita mulai dengan tulus, tapi kadang-kadang dalam perjalanan itu banyak hal yang bisa membelokkan kita. Nah itu yang kita mesti waspadai. Ya. Sekali lagi kan iblis itu kan datang tidak lagi dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan. Iya. Ya, kadang-kadang dia datang dengan keinginan-keinginan, ya kan, untuk memiliki ini, memiliki itu, mempunyai ini lebih banyak dan sebagainya kan. Nah keinginan-keinginan itu yang kalau kita tidak kendalikan itu berbahaya, Bet. Akhirnya kita kadang-kadang memanipulasi hal-hal rohani, pelayanan kah, ibadah kah, gereja kah, karunia-karunia kita kah, untuk keuntungan diri kita sendiri. Secara materi Nah itu yang kita mesti waspada. Kita berdoa lah supaya semua kita kan juga rentan kena itu. Ya. Kita mesti jaga hati kita makanya. Betul. Jadi lewat program Garansi kali ini diharapkan kita semua cerdas dalam menyikapi situasi yang sedang berkembang dalam gereja Tuhan. Jadilah umat yang cerdas, jadilah umat yang punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan dan firman-Nya. Sepanjang program ini berlangsung, kalau saudara ingin menanggapi apa yang sudah menjadi ulasan tadi dari Pastor Elia, saudara bisa tulis di kolom komentar atau WA kepada kami lewat nomor telepon atau nomor WA di 0877 8-nya 4 kali 24. Saya ulang sekali lagi di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Kiranya program Garansi kali ini mendapat tempat di hati saudara, dan kalau saudara merasa diberkati lewat program ini, jangan lupa share dan subscribe program ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.